Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ambar Pramesti. Sebelum masuk pada materi pertemuan kali ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu dan menyampaikan judul pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni seni grafis. Setelah itu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis konsep grafis. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis seni grafis. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur dalam seni grafis. Tidak panjang lebar, langsung saja di slide yang pertama saya akan menjelaskan apa itu seni grafis. Ya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Contohnya, cetak tinggi, cetak datar, cetak sablon, dan cetak dalam. Membuat grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya dengan menggunakan media plastik, media kertas, maupun menggunakan media kain. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang artinya menulis atau menggambar. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, grafis sendiri berasal dari kata graph atau graphic, yang berarti membuat tulisan atau gambar dengan cara digores atau ditoreh. Nah, grafis masih digunakan sebagai salah satu cara untuk mencetak secara manual sampai dengan saat ini. Walaupun saat ini juga tidak sedikit yang sudah menggunakan alat atau mesin sebagai alat untuk mencetak dalam jumlah banyak. Nah, mesin cetak sendiri merupakan penemuan teknologi yang pada dasarnya mempermudah kerja manusia dan sudah banyak digunakan pada saat sekarang ini. Namun ada beberapa alasan mengapa sebagian orang masih tetap mempertahankan grafis sebagai salah satu alat cetak manual. Apa aja sih alasannya? Nah, alasan yang pertama, karena pilihan estetis seniman dalam memilih teknik dan media. Nah, alasan yang kedua, percetakan dalam jumlah sedikit, metode cetak grafis manual memang lebih efisien dibanding dengan menggunakan mesin cetak. Nah, karena mesin cetak hanya efektif digunakan dalam menggunakan produksi berskala besar dalam kelas industri, berkarya grafis umumnya dituangkan di atas kertas pada teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya dengan hasil yang sama dan jumlah yang banyak. Hal inilah yang disebut dengan proses cetak. Grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut plat. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, lembar logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Nah, seni grafis yang lain dinamakan dengan cetak sablon atau cetak saring yang menggunakan lembaran kain berpori, disebut dengan screen, dan direntangkan pada sebuah kerangka. Ya, masuk ke pembahasan yang kedua, yakni jenis karya grafis berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan proses pembuatan grafis dengan cara memanfaatkan ketinggian sebuah media untuk mencetak. Teknik ini menggunakan bahan yang mudah untuk dicukil. Setelah dicukil, permukaan medianya akan mempunyai perbedaan tinggi sehingga akan menghasilkan bagian yang tinggi dan bagian yang rendah atau biasa disebut dengan relief. Bagian yang memiliki permukaan tinggi akan diolesi tinta menggunakan alat roll karet untuk meratakannya. Kemudian bagian kertas ditekan dengan tangan sehingga akan membentuk gambar sesuai dengan cetakan yang akan dibuat.
Nah, cukil kayu merupakan teknik seni grafis cetak tinggi dengan menggunakan bahan yang berbasis kayu, yang disebut dengan hardboard, yang kemudian dicukil dengan pisau atau cukil tergolong dengan cetak tinggi atau relief print. Yang kedua, cetak rutsak atau cetak reduksi atau biasa disebut dengan reduction print. Nah, cetak reduksi menurut Aminuddin dalam katalog pameran seninya pada saat itu, natural mystic adalah teknik cetak dengan melakukan penyusutan permukaan plat cetak untuk menghasilkan cetakan berwarna hanya dengan menggunakan plat cetak. Oleh karena itu, cetakan yang menggunakan metode reduksi ini tidak akan pernah bisa dicetak ulang. Hal ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangan dari teknik reduksi itu sendiri. Yang ketiga, teknik cetak dalam atau intaglio. Nah, teknik ini prinsipnya dengan menggoreskan sketsa ke atas permukaan, biasanya plat tembaga atau seng yang biasa digunakan sebagai bahan acuan utama, dan permukaan cetak dibentuk dengan teknik etsa, engraving, dan dry point. Nah, penggunaan plat ini menyelimuti permukaan yang tinggi, dihapus dengan kertas atau koran sehingga yang tertinggal hanyalah tinta di bagian yang rendah saja. Nah, kertas cetak kemudian ditekan ke plat intaglio sehingga tinta akan berpindah. Etsa sendiri bisa disebut salah satu proses intaglio, berbeda dengan engraving. Di dalam etsa, pembentukan bagian rendah dilakukan dengan korosi senyawa asam, sementara engraving menggunakan alat-alat mekanik untuk mendapatkan efek yang sama. Yang keempat, cetak datar atau planographic adalah teknik cetak yang lebih mengutamakan permukaan datar dengan prinsip pemisahan minyak dengan air, sehingga ketika dicetak maka permukaan yang berbasis minyak inilah yang akan tercetak. Yang terakhir, yang kelima, cetak saring. Cetak saring adalah teknik cetak dengan acuan terbuat dari kain nilon atau sutra yang dilapisi dengan obat afdruk, sehingga ketika kita melakukan penyinaran, bagian yang tidak kena sinar secara langsung akan berlubang. Nah, kemudian nantinya dilewati tinta cetak dan akan tercetak dalam proses pencetakan. Seni grafis sebagai bagian dari seni murni yang memiliki sebuah aturan dalam penciptaan setiap karyanya. Aturan tersebut dikenal dengan sebutan disiplin seni grafis yang sampai pada saat ini masih menjadi ciri khas dari seni grafis. Selain pada teknik cetak, disiplin seni grafis memiliki aturan dengan istilah edisi menurut Mika Susanto dalam bukunya. Di sini disebutkan bahwa edisi merupakan sebuah ukuran yang identik pada cetakan. Terkadang memakai nomor atau tanda yang ditulis berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh si seniman. Nah, dua nomor tertentu biasanya ditulis di bawah tepi hasil cetakan. Masuk ke pembahasan yang ketiga. Dalam berkarya seni grafis, ada beberapa unsur-unsur loh yang harus diperhatikan, dan ini kurang lebih sama dengan unsur-unsur visual pada umumnya. Apa aja sih unsur-unsur itu? Nah, yang pertama, garis. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang saling terhubung dengan rapat. Garis urut dan garis runut. Garis berfungsi menjadi penegas kontur atau aksen suatu bidang. Jenisnya bisa garis lurus, lengkung, diagonal, diagonal lengkung, bergelombang, baik sambung maupun putus-putus. Yang kedua, bidang. Apa sih bidang? Bidang merupakan bertemunya titik awal dan titik akhir suatu garis. Bidang dibagi menjadi dua, yakni bidang geometris seperti garis, lingkaran, persegi, segitiga, dan bidang oranis yaitu bentuk yang tidak beraturan seperti bentuk-bentuk tak beraturan dan fleksibel. Yang ketiga ada ruang.
Ruang adalah dimensi dari sebuah desain grafis yang merupakan tempat bertemunya semua unsur yang bergabung menjadi suatu kesatuan. Yang keempat, ada warna. Nah, dalam desain grafis merupakan corak pemanis pada permukaan unsur-unsurnya dan menimbulkan sensasi yang menarik perhatian. Yang terakhir, yang kelima, ada tekstur. Tekstur merupakan gambaran sifat dari suatu permukaan sehingga menimbulkan kesan bila dilihat sekaligus diraba. Seperti halnya warna tekstur yang memberikan kesan sensasi visual yang menarik dan membangkitkan perasaan. Ya, masuk ke pembahasan yang keempat. Untuk menerapkan unsur-unsur dalam pembuatan karya seni grafis agar maksimal, maka harus diperhatikan juga prinsip-prinsip pembuatan pada karya seni grafis. Yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi berarti penggabungan atau penataan setiap bagian seni grafis sehingga saling mendukung dan tampil menjadi satu kesatuan visual yang utuh dan sedemikian rupa hingga saling mendukung dan tampil sebagai kesatuan visual yang utuh dan serasi. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan di sini tidak selalu ukuran yang sama persis, namun keseimbangan di sini yaitu dalam membuat karya seni dapat ditempuh dengan cara dibentuk, warna, dan tekstur. Nah, keseimbangan dapat dilihat dari tampilan yang mantap dan tidak memberikan kesan yang ganjil. Yang ketiga ada proporsi. Nah, proporsi apa sih? Perbandingan antara unsur dalam pembuatan karya seni grafis. Perbandingan ini bisa diwujudkan melalui ukuran, posisi, jarak, ruang yang biasanya menganut golden ratio, yakni kesatuan ukuran perbandingan dengan proporsional dan menjadi patokan dalam seni visual. Yang keempat ada harmoni. Apa sih harmoni itu? Harmoni adalah berhubungan erat dengan keserasian. Setiap elemen pembentuk karya seni grafis ditampilkan dalam nuansa tekstur yang seimbang dan proporsional, sehingga menarik perhatian dan memberikan kesan tersendiri bagi penikmatnya. Yang kelima ada irama. Apa sih irama itu? Irama adalah cara untuk menampilkan gerak, yakni gambar grafis dibuat seolah bergerak, menyesuaikan sisi psikologi yang memiliki respon natural tertentu. Karya desain grafis dapat dikatakan baik apabila dapat memenuhi semua prinsip yang tadi disebutkan. Tidak ada batasan mengenai bagaimana caranya menerapkan prinsip tersebut, asalkan semuanya muncul dengan baik. Umumnya dapat dipastikan bahwa desain grafis tersebut akan menarik perhatian. Nah, pada materi berikutnya saya akan membahas mengenai pembuatan karya seni grafis cetak tinggi. Dan pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa seni grafis adalah karya seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalnya cetak sablon, silk screen, cetak tinggi seperti stempel, cetak datar atau biasa disebut dengan litografi, dan sebagainya. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya dengan menggunakan media kertas. Saya tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua.